Bab 1015. Pria tercepat. Pokoknya, tujuan saat ini adalah kerajaan air langit. Louis Lu membawa Feli Luo terbang melewati sungai dan gunung. Kerajaan air langit agak jauh dari Qingzhou. Tapi kecepatan Louis Lu benar-benar mencengangkan. Saudara Louis, benda apa ini? Kecepatannya selaju ini. Tadinya aku pikir paling tidak butuh beberapa hari untuk tiba di kerajaanku. Dilihat dari kecepatan ini, mungkin kita akan tiba dalam sehari. Melihat sepeda di bawah kakinya, Louis Lu tersenyum puas. Dok, benda ini sangat berharga. Tapi sebagai saudara, aku akan memberikannya untukmu setelah urusan selesai. Mata kodok penelan langsung berbinar. Saudara Louis, demi harta berharga ini, tidak. Demi perdamaian, aku pasti akan menghajar Anmos sampai terkencing-kencing. Louis Lu mengayuh sepeda dengan santai. Tapi jiwa dewanya merasakan ada yang tidak beres. Hawa membunuh yang sangat kuat sedang menyerang ke arahnya. Louis Lu meningkatkan daya kecepatan. Markili yang mengejar tanpa henti dari belakang menjadi geram. Harus diketahui bahwa dirinya dikenal sebagai pria tercepat di kerajaan Falling Snow. Tapi dia harus sekuat tenaga baru merasa telah menyusul langkah kaki Louis Lu. Tepat ketika dia bersiap untuk mengejar Louis Lu dengan penuh semangat, Louis Lu jadi lebih cepat beberapa kali. Markili yang semula yakin dengan kecepatannya sendiri, sekarang jadi ragu. Mungkinkah dia telah mengerahkan tenaganya terlalu banyak selama ini? Jadi sekarang melambat. Louis Lu merasakan bahaya sedang mendekat saat ini. Bayangan pedang berwarna merah darah bak pelangi yang menakjubkan melintas melewati dirinya. Dan cahaya merah darah itu menembus langit, sehingga membuat langit menjadi redup. Dia datang. Louis Lu terkejut. Tidak menduga lawan akan menyusulnya secepat ini. Jika saja serangan sedahsyat ini terjadi beberapa hari sebelumnya, dia sama sekali akan kewalahan. Tapi setelah menerobos, jurus ini tidak menjadi ancaman baginya. Bayangan pedang lagi-lagi menyerang. Dia menghadapi lawannya secara langsung. Dikeluarkannya pedang Dewa Api dan melesatkan energi pedang ke Markili. Boom! Di bawah suara yang keras, pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur dan permukaan tanah langsung berubah menjadi lautan api. Markili berdiri di udara, mengenakan pakaian merah yang mengungkapkan niat membunuh yang sangat kuat. Pedang besar di tangannya menyebarkan bau darah. Dengan latar belakang lautan api, dia muncul di depan Louis Lu seperti dewa kematian. Louis Lu memandang Markili yang mengambang di udara, lalu berkata dengan nada mengejek, "Meski aku tidak kenal denganmu, tapi tak kusangka kamu mampu menyusul secepat ini. Aku Markili, Master nomor 1 dan Jenderal Kaisar Falling Snow. Juga pria tercepat di kerajaan Falling Snow." Pria tercepat? Bagian mana? Saudara, jangan bicara sembarangan dengan hal ini. Kamu cepat atau tidak, bagaimana aku bisa tahu? Tapi dari penampilanmu, sepertinya badanmu cukup lemah, kata Louis Lu dengan senyum ganjil. Markili tidak mengerti dengan kata-kata Louis Lu. Dia menggeleng. Kecepatanmu membuatku tidak tenang. Jika membiarkanmu terus berkembang, takutnya akan merusak reputasi heroikku. Aku baru berhasil menyusulmu setelah menggunakan seluruh tenagaku. Aku tidak mengizinkan adanya pria yang lebih cepat dariku. Kecepatanmu memang menakjubkan. Jadi sekarang matilah. Berbicara sampai terakhir, nada bicara Markili mulai dingin, disertai niat membunuh yang menyelimuti pegunungan panjang ini. Apa-apaan? Kamu ingin membunuhku hanya karena aku lebih cepat darimu? Louis Lu tertawa dan berkata lantang, "Marki, karena kamu adalah bawahan Anmos.
Jadi antara kamu dan Amos, siapa yang lebih cepat? Kaisar adalah master nomor 1 kerajaan Falling Snow. Namun sekalipun adalah kaisar, juga belum tentu secepat aku. Dengus Markili. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku sudah merasakannya. Mendengar ini, Kak Naga dan naga lainnya tidak mampu menahan tawa di Laut Jiwa. Kamu sudah merasakannya, ejek mereka. Mungkinkah kamu dan rajamu itu memiliki kegemaran menyimpang? Aku tahu. Kerajaan Falling Snow kalian semuanya adalah pria tercepat. Tapi tidak semuanya punya kegemaran menyimpang, kan? Begini. Aku hendak membuka pusat pemandian di kerajaan air langit. Datanglah. Aku pasti akan meluruskan kalian. Jangan khawatir. Kami mengutamakan layanan. Jadi tidak akan memandang rendah pria tercepat. Markili tampak bingung. Namun tanpa banyak peduli dia berkata, "Aku tahu kamu punya banyak cara. Keluarkanlah. Lagi pula kamu bukan lawanku." Louis Lu terbahak-bahak. Aku tahu itu. Hehe. Jangan terlalu percaya diri. Jika kamu tidak bisa membunuhku hari ini, kembali dan bersenang-senanglah dengan Amos. Hawa di tubuh Markili menjadi lebih dingin lagi. Sepertinya dia agak mengerti sekarang. Kamu tidak boleh menyebut nama kaisar kami secara langsung. Aku akan membuatmu menyesalinya. Tepat saat ini, suara Kak Naga terdengar. Benar-benar berita yang mengejutkan. Kaisar kerajaan Falling Snow bermain kecepatan dengan bawahannya. Kelihatannya putih bersih. Ternyata punya kegemaran menyimpang. Ini harus disebarkan. Jika semua pria kerajaan Falling Snow kalian memiliki kegemaran menyimpang, maka itu tidak baik dengan penerusan keturunan kalian. Atau beberapa dari kami pergi ke kerajaan Falling Snow untuk membantu. Meskipun Markili tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi pasti ada hubungannya dengan Louis Lu. Tak disangka, Markili tiba-tiba bertanya, "Apa itu kegemaran menyimpang?" Louis Lu tidak menjawab. Dan ketika Markili sedang memikirkan kegemaran menyimpang, tubuh Louis Lu telah terangkat dan menebas Markili dengan pedang Dewa Api. Energi pedang merah membelah angkasa. Tekanan mengerikan dari energi pedang setinggi 3 kaki juga membuat area tersebut agak bergetar. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan. Markili layak menjadi master andalan Amos Swan. Dia dengan cepat mengambil pedang besarnya dan menyambut Louis Lu. Energi pedang berombak-ombak di bawah benturan kedua kekuatan. Bagaikan beberapa naga api yang muncul di udara, sehingga membentuk gelombang energi seperti ombak dahsyat. Energi pedang dan bayangan pedang mengamuk kalap. Seluruh area mulai terdengar suara ledakan yang tak ada hentinya. Louis Lu mengangguk puas. Meski bintang Tao keempat belum sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, tapi ternyata kekuatannya bisa sedahsyat itu. Akhirnya, keduanya mendarat bersamaan, dan raut wajah Markili sangat buruk. Dia tidak mengerti. Bocah ini paling-paling hanya kultivator Dewa Bumi. Bagaimana bisa sekuat ini? Nah, kamu menyerangku diam-diam. Ekspresi Markili tampak rumit. Dia mengangkat pedang besarnya dan hendak menebas dengan kekuatan menggelora. Louis Lu merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang besar itu. Tapi dia tidak panik. Pedang Dewa Api di tangannya melepaskan energi pedang yang sangat kuat. Lalu menyerbu ke Markili tanpa menunjukkan kelemahan. Pria tercepat nomor 1 Falling Snow. Apakah kamu ingin tahu apa itu kegemaran menyimpang? Biar kakek naga beritahu kamu. Bersambung.